Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Superclass Pisces. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Rizka Putri Nuraihan. Yang kedua ada teman saya Nawalusi Syifa, Fakrul Radi, dan Endi Supranto. Superclass Pisces. Pisces merupakan superkelas dari subfilum vertebrata yang memiliki keanekaragaman yang begitu banyak. Dia memiliki insang sebagai ciri khas sistem pernapasan pada Pisces dan memiliki 3 kelas, yaitu Agnatha atau ikan tanpa rahang, ada Chondrochites atau biasa disebut ikan bertulang rawan, dan ada Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Contoh insang ciri khas pada ikan seperti yang terlihat. Jika ingin mengetahui yang mana yang disebut celah insang, ini seperti yang terlihat di gambar. Ini disebut celah insang. Sirip-sirip ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Ini dia contoh insang. Ini dia lengkungan insang. Ini dia bagian-bagiannya, ada filamen insang, tapis insang, lengkungan insang. Jadi lengkungan insang ini dikeluarkan, maka terlihat jelas yang mana tapis insang, yang mana filamen dengan lamela, dan bagian ini juga dikeluarkan lagi. Jadi kita dapat melihat aliran darah. Ini adalah lamela, ini adalah aliran air, dan terdapat filamen. Superkelas Pisces memiliki karakter umum, yaitu memiliki tubuh, badan, memiliki tubuh yang terdiri atas badan, kepala, dan ekor. Superkelas Pisces bernafas menggunakan insang seperti yang kita lihat tadi, gambar insang. Dia bersifat poikiloterm, memiliki sistem peredaran darah tunggal seperti yang terlihat, siklus peredaran darah pada ikan. Di sini ada arteri yang warna merah. Terus terdapat kapiler insang yang ini. Terus terdapat jantung, terdapat bodi kapilaris, dan terdapat pembuluh vena. Seperti yang terlihat, yang warna merah ini keterangannya itu dia itu penuh oksigen, dan biru miskin oksigen. Sistem pencernaan lengkap. Alat ekskresi adalah ginjal. Ini ginjal ikan. Dia nanti mengeluarkan urin. Terus memiliki sistem koordinasi atau yaitu biasanya itu sistem saraf pusat, dan sistem hormone. Memiliki fertilisasi eksternal dan internal. Fertilisasi, jika belum ada yang mengetahui, dia adalah pembuahan. Terdapat dia itu bisa fertilisasi pembuahan secara eksternal maupun internal, bisa di luar, bisa di dalam. Bisa seksual, bukan di luar di dalam, tapi bisa seksual dan aseksual. Superkelas Pisces memiliki karakter khusus, yaitu jantung terdiri atas 2 ruang, yaitu serambi dan 1 bilik, seperti yang terlihat ini jantung. Tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang licin dan berlendir sehingga bergerak dengan cepat di air. Ini dia sisik ikan. Maaf, sering lari-lari. Ini dia sisik ikan yang berlendir seperti yang dapat kalian lihat. Lalu ikan mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan. Ini dia gambar gurat sisi pada ikan.
Sudah begitu jelas. Seperti yang kalian ingin melihat jantung ikan lebih dekat. Ini ada kapiler insang, body capillaris seperti yang di sebelah. Ini ada atrium, ini ventricle, dan ini ada bulbus arteriosus. Ada sinus venosus juga. Kelas Agnatha memiliki tiga kelas. Super kelas Agnatha memiliki 3 kelas spesies. Yang pertama ada Agnatha atau hagfish, yang kedua ada Chondrochites, dan yang terakhir ada Osteichthyes. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai Agnatha. Agnatha memiliki 2 ordo, yaitu Petromyzontiformes dan Meyciniformes, yang berfamili Petromyzontidae dan Meycinidae. Kelas Agnatha atau hagfish, dia itu berasal dari bahasa Agnatha itu berasal dari bahasa Yunani, an yang berarti tidak dan ganatus yang berarti rahang, yang hidup secara parasit ataupun pemakan bangkai. Ikan dalam subfilum Agnatha merupakan ikan primitif yang tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut berbentuk lingkaran dan berparut, seperti gambar yang di samping. Karakter dari kelas Agnatha, dia itu memiliki karakter umum. Karakter umum itu dia tidak memiliki rahang. Dia ini hidup di air tawar. Dia ini hidup di perairan laut atau air tawar juga bisa. Dia itu tidak memiliki sirip berpasangan. Rangkainya terdiri atas tulang rawan. Dia itu memiliki celah insang terdiri atas 5 pasang atau lebih. Yang disebut celah insang itu ini ya, yang bulat-bulat ini. Yaitu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 celah insang. Karakter khusus, badannya itu memanjang silindris seperti yang kita lihat nih ya. Kan dia memanjang silindris nih. Dia itu tidak bersisik seperti gambar ini. Tidak ada memiliki sisik. Temperatur tubuhnya itu tidak tetap. Jantungnya memiliki 2 ruang, yaitu serambi dan 1 bilik seperti yang kita lihat tadi. Dia itu memiliki mulut berbentuk lingkaran, gigi dan zat tanduk, dan mempunyai lidah. Apakah ada gambarnya? Jantung ikan seperti yang kita jelaskan tadi juga. Subkelas Agnatha atau disebut juga Sichilostomata, yang memiliki ordo Meyciniformes, yang berciri-ciri tidak memiliki sirip punggung, memiliki sirip punggung, memiliki sirip lemah di sekitaran ekor, mulut yang terdapat di ujung moncong dan dilengkapi dengan tentakel yang berjumlah 4 pasang. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 pasang. Dan memiliki kantong hidung yang terdapat di ujung kepala dan memiliki saluran parin. Dengan jumlah insang 10 hingga 14 pasang. Tidak memiliki larva sehingga telur menetas menyerupai dewasa. Contohnya Meykin sp. Ordo Petromyzoniformes memiliki ciri-ciri mulutnya berbentuk cakram dengan gigi-gigi tajam yang melingkar
Seperti yang terlihat, ini dia. Giginya sangat tajam ya teman-teman. Ukuran panjang itu dapat mencapai 15 hingga 100 cm. Dia itu tidak memiliki sisik, sirip, dan penutup insang. Itu hanya memiliki celah insang, tidak memiliki penutup insang. Seperti ini, licin banget tubuhnya. Dia itu bernafas melalui 7 pasang lubang insang yang terletak di belakang mulut dan mata. Ini maksudnya juga 7 pasang. Contohnya itu Petromyzon marinoa. Seperti yang terlihat, beginilah contoh dia berparasit. Dia itu sangat parasit. Dia menempel untuk menghisap darah ikan lain untuk makanannya. Dia sangat parasit. Contoh spesies agnatha adalah belut laut atau lamprey laut, Petromyzon marinus, lamprey sungai, Lampetra pluviatilis, dan Meikin sp. Ini dia gambarnya. Ini dia nih lagi berparasit, lagi parasit, dia lagi mengisap. Ini dia mulutnya sangat menggelikan. Ini gambar Meikin sp yang memiliki tadi dapat disebutkan 4 tentakel ya. Ini gambar lebih jelasnya. Untuk tentakelnya. Perbedaan antara lamprey dan Meikin. Terletak pada jumlah celah insang. Hagfish memiliki jumlah celah insang yang lebih banyak dibandingkan lamprey. Bagian tubuhnya terdapat kepala, batang tubuh, dan kaudal atau ekor. Lamprey memiliki bentuk tubuh lamprey adalah silindris dan ekornya yang pipih. Ini dia tubuhnya sangat licin seperti itu ya, bersilindris. Ekornya tuh pipih, makin lama dia kayak makin ngecil gitu ya, pipih gitu ya. Ini ekornya. Ukurannya itu rata-rata tuh dapat mencapai 100 cm, dari 15 cm hingga 100 cm. Salah satu ciri uniknya yaitu adalah mulutnya yang berbentuk cakram dengan gigi-gigi tajam melingkar. Ini dia biasa tuh dapat menempelkan mulutnya ke tubuh ikan, melumbangi dengan giginya lalu menghisap darah ikan tersebut. Iya, terlihat celah insangnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Terlihat celah insangnya juga ya di sini. Ini ekor, batang, kepala. Ini ikan lain yang sedang digigit, dihisap darahnya. Memiliki struktur tubuh. Mari kita lihat sama-sama dengan jelas satu persatu.
Mungkin kalau misal kurang jelas di sini, kalian dapat melihatnya di PowerPoint. Ini terdapat anus, terdapat usus nih, yang manjang ini usus. Memiliki rongga tubuh. Ini merupakan saluran kencing. Saluran kencingnya seperti yang terlihat. Dan yang agak coklat-coklat ini adalah empedu. Dan ada hati juga. Terdapat jantung di sini. Saya dekatkan kali. Ini adalah kerongkongannya. Ini merupakan kelenjar tiroid. Ada merupakan langit-langit. Ini rongga mulut. Ini rongga mulut. Ini adalah rongga mulut. Ini sistem saraf. Ini dia hidungnya. Di sini terdapat otak. Ini mata. Terus di sini ada telinga. Ini yang disebut punggung membran. Dan di sini ada ginjal. Ini perut. Ini pembuluh aorta. Ini saraf sumsum. Ini hitam nih, merupakan saraf sumsum. Dan ini adalah otot bersyaraf. Jika kurang jelas, kalian dapat membacanya kembali di PowerPoint yang telah disediakan. Kita akan melihat Meikin sp, atau disebut juga hagfish pacific, yang merupakan spesies hagfish, yaitu dapat hidup di samudra mesopelagis hingga apisal, dekat dasar samudra. Ini adalah ikan tanpa rahang dan memiliki rancangan tubuh yang menyerupai ikan Paleozoikum awal atau kehidupan kuno. Mereka mampu mengeluarkan jumlah lendir yang luar biasa untuk membela diri. Ikan ya. Ini adalah struktur tubuh, bagian bagian tubuh Meikin sp. Ini dia ininya. Ini bagian dalamnya. Kita lihat. Ini mulut. Ini lebih dekat mulutnya ini. Ini ciri-cirinya. Perbedaan kedua itu terlihat begitu jelas pada habitat itu. Jika lamprey itu di lingkungan air laut dan perairan tawar, serta di daerah temperate. Kalau misalnya hagfish itu di lingkungan air laut. Celah insangnya itu lamprey berjumlah 7, hagfish berjumlah 10 hingga 14, seperti yang kita lihat nih. Lamprey berjumlah 5-7. Kalau misalnya hagfish bisa berjumlah 10 hingga 14. Mengenai mulut, lamprey memiliki mulut yang bulat sebagai penghisap. Banyak dari lamprey ini adalah parasit menempel lalu menghisap darah dan meninggalkan ikan yang sudah lemah dengan luka yang terbuka selama hidupnya. Selama hidupnya, lamprey dapat membunuh lebih dari 40 pound ikan
Lamprey mempunyai air ludah yang mengandung bahan kimia, zat antikoagulan yang membuka luka di tubuh. Dia tuh memiliki zat yang dapat membuka luka di tubuh mangsangnya. Terdapat bentuk mangkok yang disebut buccal funnel yang tepinya dilengkapi dengan papil-papil lunak dan di dalamnya terdapat susunan gigi. Ini berfungsi untuk melekatkan pada mangsangnya untuk mengisap darah mangsangnya. Sedangkan pada hagfish, mulutnya terminal dengan 4 pasang tentakel di pinggir. Terdapat tentakel di sekeliling mulutnya, mempunyai gigi tanduk di lidahnya yang berguna untuk mencengkeram mangsanya. Perbedaan pada ciri-ciri mukosa. Lamprey memiliki kelenjar lendir, sedangkan hagfish mempunyai mereka berarti sama-sama memiliki kelenjar lendir. Pada bagian nutrien, sebagian parasit bagi hewan laut dan mengisap darah pada mangsanya dengan cara menempelkan mulut pada bagian tubuh mangsanya dan kemudian mengisap darahnya. Itu adalah lamprey. Sedangkan hagfish memanglah invertebrata, bangkal substrat yang ada pada dasar laut serta memangsang cacing-cacing laut. Larva lamprey laut hidup sebagai larva selama bertahun-tahun dalam aliran air tawar dan kemudian berpindah ke laut atau danau setelah dewasa. Larva tersebut ketika tumbuh dewasa, larva tersebut merupakan pemakan suspens yang menyerupai lancelet atau Cephalochordata. Sedangkan pada hagfish tidak memiliki tahapan larva, tetapi langsung mengalami masa dewasa dan keseluruhan hidupnya berlangsung di dalam perairan asin atau air laut. Contoh masing-masingnya itu seperti Petromyzon marinus dan Mechin glutinosa. Sistem respirasi pada agnatha dicirikan dengan 7 pasang kantong insang berisi lembar-lembaran insang yang mengandung banyak kapiler-kapiler darah dan dibantu dengan lengkungan bronchi yang terletak dengan permukaan tubuh. Sepertinya kalian sudah tahu kan yang mana celah insang. Sistem pencernaan pada agnatha. Sistem pencernaan pada agnatha diawali dari mulut, faring, esofagus, intestinum, dan dikeluarkan oleh anus. Sistem reproduksi agnatha seperti yang telah digambar. Jika gambarnya tidak terlalu jelas, kalian dapat melihat kembali di PowerPoint yang telah disediakan. Berawal dari gamet, cavum abdominal, porus urogenital, sinus urogenital melalui air, dan hingga pembuahan seperti pada gambar. Kita juga dapat mengetahui sistem indera pada agnatha. Ini gambarnya nggak terlalu jelas tulisannya. Jika ingin jelas, kalian dapat melihat kembali di PowerPoint-nya, diperbesar jadi lebih jelas. Sistem indera pada agnatha, organ pembau pada kantung olfaktori, kapsul dan nasalis, memiliki organ pambau. Indera praba terdapat pada linea lateralis,
Alat pendengar memiliki satu saluran setengah lingkaran. Alat penglihatan pada ikan yaitu mata yang memiliki sistem optikal. Kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh orang yang akan berpresentasi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.